record. Oke. Perkenalkan lagi Ibu, nama saya Muhammad Ibrahim Ali selaku coach dari adik Jessica. Sedangkan Ibu Diah Mayangsari, beliau adalah penguji pada kegiatan hari ini. Tata caranya sama seperti laporan aktualisasi adalah 10 menit dari penyaji, 10 menit dari mentor, 10 menit dari penguji, 10 menit tanya jawab, dan 5 menit dari coach. Itu aja Dik, langsung saja Dik, silakan Dik. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Ya, oke. Mohon maaf, sudahkah terlihat Bapak, Ibu? Belum, masih loading. Duh, kok malah keluar? Oh, iya sebentar, maaf. Sudah, Bapak? Belum. Belum juga, Pak? Belum. Di tempat kamu udah keluar? Sudah. Nah, ini udah keluar nih. Ya, sudah. Oke, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Diah Mayangsari SPSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ibrahim Ali STMM selaku coach. Yang saya hormati pula Ibu DRA Tati Juliani SPD STH MPD Kepala SMP Negeri 4 Kota Madiun selaku mentor. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil aktualisasi saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Hana Nur Fadila. Untuk nomor presensinya adalah 20. Saya peserta Latsar CPNS angkatan 36 dari instansi pemerintah Kota Madiun, unit kerja di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Untuk kegiatan aktualisasi, saya mengangkat judul meningkatkan minat belajar peserta didik melalui penerapan media book creator dan aplikasi Autodesk Sketchbook pada pembelajaran ilustrasi di kelas 8E SMP Negeri 4 Madiun. Berikut ini gambaran sekilas tentang unit kerja saya. SMP Negeri 4 Madiun terletak di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 3 Kota Madiun dan telah berdiri sejak tanggal 1 Agustus 1958. Untuk saat ini proses pembelajarannya menerapkan kurikulum 2013. SMP Negeri 4 Madiun memiliki rombel 28 kelas dengan 860 peserta didik, 54 tenaga pendidik dan 12 tenaga kependidikan. Saat ini jabatan saya adalah guru mata pelajaran seni budaya. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan karena adanya isu terkait terbatasnya media interaktif dan pembelajaran berbasis teknologi selama kegiatan belajar mengajar dalam jaringan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendidik, peserta didik, lingkungan, dan teknologi. Oleh sebab itu, muncullah suatu ide gagasan, yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik melalui penerapan media book creator dan aplikasi Autodesk Sketchbook pada pembelajaran ilustrasi di kelas 8E. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi telah terrealisasi 7 kegiatan, di antaranya yang pertama adalah konsultasi dan koordinasi pelaksanaan rancangan aktualisasi dengan mentor dan teman sejawat. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat janji temu, kemudian menyampaikan isu gagasan dan rencana pelaksanaan aktualisasi kepada mentor maupun teman sejawat. Yang terakhir adalah meminta pertimbangan dan persetujuan mentor. Untuk pelaksanaannya, yaitu pada tanggal 26 Juli 2021. Outputnya berupa foto kegiatan seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan, catatan hasil diskusi, dan surat pernyataan persetujuan dari mentor. Dalam pelaksanaan kegiatan 1 juga diimplementasikan nilai-nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, dampak jika tidak dilaksanakannya
seperti tidak bertanggung jawab atau konsisten terhadap arahan mentor, tidak ada musyawarah dan menghargai pendapat, tidak bersikap sopan, tidak adanya media interaktif, dan tidak hadir tepat waktu, maka akan berdampak kegiatan satu ini tidak sesuai dengan rencana. Keputusan tidak tepat, adanya kesalahpahaman, dan isu juga tidak dapat terselesaikan. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah pembuatan RPP dan instrumen penilaian. Untuk tahapan kegiatannya yaitu menyusun RPP dan perangkat pembelajaran lainnya dengan materi, gambar, ilustrasi. Kemudian membuat instrumen penilaian. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Juli 2021. Hasilnya berupa foto kegiatan, silabus, RPP yang dilampiri LKPD, dan rubrik penilaian. Implementasi nilai-nilai dasar aneka pada kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Dampak jika tidak dilaksanakan seperti tidak bertanggung jawab, bermalas-malasan, dan tidak cermat dalam merencanakan kegiatan, maka kegiatan ini tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan yang ketiga adalah pembuatan media pembelajaran interaktif, berupa book creator dan penggunaan aplikasi Autodesk Sketchbook berupa video. Untuk tahapan kegiatannya meliputi mencari bahan materi yang berkaitan dengan gambar ilustrasi dan aplikasi Autodesk Sketchbook. Kemudian membuat video tutorial penggunaan aplikasi Autodesk Sketchbook, kemudian memasukkan materi ilustrasi dan video tutorial ke dalam book creator. Untuk pelaksanaannya pada tanggal 29 sampai 30 Juli hingga 1 Agustus 2021. Outputnya berupa foto kegiatan, bahan materi, video tutorial, dan e-book. Untuk linknya bisa dilihat book creator seperti ini dan video tutorial di sini. Untuk implementasi aneka nilai-nilai dasar aneka pada kegiatan 3 adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan korupsi. Dampak jika tidak dilaksanakan seperti tidak bertanggung jawab, malas-malasan, tidak ada inovasi dalam membuat media, dan dalam pembuatan media tidak dibuat secara mandiri, maka media tidak sesuai dengan harapan, tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan, dan kemampuan saya mungkin membuat media tidak bisa meningkat. Untuk kegiatan yang keempat, pembuatan soal pretest dan posttest serta angket evaluasi. Tahapan kegiatannya membuat soal pretest dan angket melalui Google Form. Kemudian membuat soal posttest melalui Mentimeter. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 2 sampai 3 Agustus 2021. Outputnya berupa foto kegiatan, form soal pretest, soal posttest pada Mentimeter, form angket awal, dan angket evaluasi pembelajaran. Seperti yang bisa dilihat dalam link angket awal, pretest, dan link akhir, angket akhir. Untuk implementasi nilai-nilai aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dampak jika tidak dilaksanakan seperti tidak bertanggung jawab, bermalas-malasan, dan tidak ada inovasi, maka kegiatan ini tidak berjalan dengan baik, tidak mendapatkan hasil yang maksimal, kegiatan pembelajaran akan menjadi monoton, kemudian kemampuan membuat soal dan angket tidak bisa meningkat. Untuk pelaksanaan kegiatan yang kelima, yaitu pelaksanaan pembelajaran dan monitoring. Tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan pretest melalui Google Form, kemudian sosialisasi kepada peserta didik tentang penggunaan media pembelajaran book creator melalui Google Meet. Selanjutnya, menyampaikan tugas membuat ilustrasi digital dengan tema keanekaragaman hayati melalui aplikasi Autodesk Sketchbook. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021, 12 Agustus, 18 Agustus, 25 Agustus. Jadi pelaksanaannya dilakukan selama 4 pertemuan. Untuk outputnya yaitu foto kegiatan, video saat pembelajaran, hasil pretest dan posttest, serta hasil karya ilustrasi digital peserta didik. Nanti akan saya lampirkan pada slide berikutnya. Untuk implementasi aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Dampak jika tidak dilaksanakan nilai-nilai dasar aneka, maka pembelajaran menjadi abstrak. Peserta didik kebingungan, upaya tindak lanjut sulit ditentukan.
tidak sejalan dengan pelajar Pancasila seperti apabila tidak berdoa dan tidak mengucapkan salam. Kemudian dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan antara peserta didik jika membeda-bedakan. Kemudian peserta didik merasa tidak dihargai. Kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan tidak bisa tercapai. Berikut ini foto kegiatan untuk pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian telah terlampir mentoring dengan Kepala SMP Negeri 4 Madiun, kegiatan anak melakukan praktik berkarya ilustrasi digital melalui aplikasi Autodesk Sketchbook. Kemudian katalog ilustrasi di mana di dalamnya terdapat hasil karya peserta didik. Kemudian hasil pretest dan hasil angket. Selanjutnya untuk kegiatan yang keenam adalah evaluasi kegiatan pembelajaran. Untuk tahap kegiatannya yaitu memberikan post-test melalui Mentimeter, kemudian memberikan angket evaluasi melalui Google Form, mengolah hasil evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada mentor. Waktunya adalah tanggal 25 Agustus sampai 31 Agustus 2021. Outputnya berupa foto kegiatan, hasil angket evaluasi, dan daftar nilai peserta didik. Implementasi nilai aneka pada kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Dampaknya, jika tidak dilaksanakan, maka upaya tindak lanjut sulit ditentukan, mengurangi kepercayaan peserta didik, dan hasil tidak dapat ditindaklanjut. Untuk kegiatan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu penyusunan laporan aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama menyusun bab 4, menyusun bab 5, menyusun lampiran, kemudian finalisasi laporan aktualisasi dan menyampaikan laporan hasil aktualisasi tersebut kepada mentor. Untuk pelaksanaannya pada tanggal 4 sampai 5 September 2021. Hasilnya adalah berupa foto kegiatan dan laporan hasil aktualisasi. Implementasi nilai aneka pada kegiatan 7 adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dampak jika tidak dilaksanakan, maka upaya tindak lanjut sulit ditentukan, laporan tidak dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal, banyak kesalahan penulisan, laporan sulit dipahami orang lain, dan laporan tidak selesai sesuai dengan jadwal. Berikut ini hasil evaluasi. Untuk penerapan media book creator dan aplikasi Autodesk Sketchbook dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Dilihat dari hasil persentase angket dari beberapa indikator minat belajar. Di sini terdapat 4 indikator. Yang pertama adalah perasaan senang, kemudian ketertarikan untuk belajar, menunjukkan perhatian saat belajar, dan keterlibatan dalam belajar. Angket yang digunakan terdiri dari 20 pertanyaan yang disesuaikan dengan indikator minat belajar seperti ini, dan media pembelajaran. Angket diberikan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah penerapan aplikasi Autodesk Sketchbook dan media book creator, kepada 32 peserta didik di kelas 8E SMP Negeri 4 Kota Madiun. Setelah diperoleh hasil angket, kemudian diolah, maka menunjukkan peningkatan pada minat belajar peserta didik berdasarkan 4 indikator. Untuk kategori sangat setuju, indikator pertama naik dari 21,9% menjadi 51%. Kemudian indikator yang kedua 25% menjadi 50,3%. Indikator ketiga 20,3% menjadi 50%. Indikator keempat 14,6% menjadi 33,3%. Untuk kategori setuju, indikator pertama naik dari 27% menjadi 49%, 41% menjadi 44%, kemudian indikator ketiga 41% menjadi 47%, indikator keempat 42% menjadi 62%. Selain itu, terjadi juga peningkatan pada hasil belajar anak. Dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest. Berikut ini hasil belajarnya. Untuk nilai rata-rata meningkat dari pretest 59 menjadi 80. Kemudian nilai tertinggi 80 menjadi 100. Nilai terendah 40 menjadi 70 dan siswa yang tuntas dari 8 peserta didik menjadi 32 peserta didik. Sebagai upaya tindak lanjut,
saya melaksanakan kegiatan diseminasi atau penyebarluasan penggunaan dan pembuatan aplikasi e-book creator untuk media pembelajaran. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan dukungan penuh dari Ibu Tati selaku Kepala SMP Negeri 4 Madiun. Dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2021. Untuk hasilnya, guru mengerti proses pembuatan dan fungsi dari media book creator. Terdapat 4 guru pada saat kegiatan diseminasi tertarik untuk menjadikan book creator sebagai media pembelajaran. Untuk video kegiatan diseminasi bisa disaksikan pada link YouTube berikut. Untuk kesimpulannya, penerapan media pembelajaran book creator dan aplikasi Autodesk Sketchbook dikatakan berhasil meningkatkan minat belajar peserta didik, sekaligus prestasi belajarnya, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan menjadi guru profesional, kreatif, dan inovatif, saya menerapkan media book creator dan aplikasi Autodesk Sketchbook dalam pembelajaran. Kemudian melaksanakan kegiatan diseminasi dengan guru-guru SMP Negeri 4 Madiun. Diharapkan dengan adanya media interaktif dapat menambah keberagaman media pembelajaran di SMP Negeri 4 Madiun. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan aktualisasi. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak Ibrahim. Nggih, matur suwun Adik, terima kasih. Monggo Ibu. Langsung aja Ibu. Oh ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ibrahim Ali STMM selaku pembimbing sekaligus moderator. Yang saya hormati Ibu Diah Mayangsari FC dan Ibu Jessica Hananur Fadila SPD, guru SMP Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami selaku mentor dari Bu Jessica pada pelaksanaan seminar laporan aktualisasi. Yang jelas di dalam proses pelaporan aktualisasi, Bu Jessica selalu senantiasa melaksanakan dengan beberapa kegiatan dalam arti diawali dengan konsultasi, kemudian menyusun RPP, kemudian ketiga pembuatan media pembelajaran interaktif, keempat pembuatan soal pretest, post-test, serta angket evaluasi pembelajaran, kemudian yang kelima melaksanakan pembelajaran dan monitoring, keenam evaluasi kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir penyusunan langkah aktualisasi. Jadi dari tahap demi tahap dilakukan Bu Jessica dengan konsultasi kepada kami dan senantiasa kita sharing, kemudian terwujudlah pada hari ini disampaikan dan dipaparkan laporan aktualisasi yang jelas. Kami sangat terima kasih dengan kehadiran Ibu Jessica di sini karena merupakan salah satu keanekaragaman di dalam media pembelajaran untuk salah satu menyelesaikan permasalahan pembelajaran di era pandemi yang menimbulkan anak-anak bosan, jenuh. Nah, disinilah guru dituntut kreatif dan inovasi. Nah, telah diwujudkan oleh Bu Jessica sehingga dengan aktualisasi yang diangkat pada pagi hari ini yang telah disampaikan itu terwujud adanya peningkatan minat belajar anak. Jadi di tengah-tengah pandemi bagaimana upaya Bu Jessica di dalam membangkitkan minat anak yang lebih kuat lagi sehingga berdampak kepada prestasi pembelajaran yang meningkat. Jadi di sini Bu Jessica telah melakukan proses aktualisasi dengan baik dan kemudian pun tadi telah disampaikan tidak hanya untuk Bu Jessica pribadi, tetapi telah disampaikan, didiseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, sehingga metode pembelajaran, media pembelajaran
yang telah dibuat Bu Jessica ini bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru mapel yang lainnya. Jadi demikian Pak Ibrahim maupun Bu Diah, kami menyampaikan laporan aktualisasi yang telah dilaksanakan Bu Jessica di SMP 4 Kota Madiun. Demikian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu, monggo Bu Diah, langsung aja Bu Diah. Yes. Yes, saya hormati Bapak Ibrahim, Ibu Mentor Buta Dr. Tati Juliana SPD, STHPD, dan Mbak Jessica. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya, Mbak Jessica. Ibu. Dengan judulnya Mbak Jessica meningkatkan minat belajar peserta didik melalui penerapan media book kreator dan aplikasi Autodesk Sketchbook pada pembelajaran ilustrasi di kelas 8E SMP Negeri 4 Madiun. Jadi ini untuk khusus kelas 8E ya. Itu sejumlah berapa siswa? 32, Ibu. 32 ya. Iya. Kak, saya minta untuk prosesnya untuk penerapan media book kreator dan aplikasi Autodesk Sketchbook, tapi secara singkat aja. Monggo Mbak Yaya. Oke, Ibu. Untuk proses penerapannya, saya melakukan kegiatan pembelajaran selama 4 kali pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama, saya melakukan pretest dan menyebarkan angket awal. Kemudian saya memberikan arahan kepada peserta didik bahwa media pembelajarannya adalah menggunakan media book creator. Saya juga menyampaikan kepada peserta didik bagaimana cara menggunakan media book creator tersebut. Kemudian untuk pembelajaran yang kedua adalah pengaplikasian Autodesk Sketchbook untuk membuat gambar ilustrasi dengan tema keanekaragaman hayati. Di situ saya memberikan video tutorial sehingga anak-anak bisa mengerti bagaimana penggunaannya. Tidak hanya penggunaannya saja, tetapi bagaimana cara mendownload, untuk fungsi-fungsi fiturnya seperti apa juga sudah saya jelaskan melalui video. Kemudian untuk pembelajaran yang ketiga itu, peserta didik melakukan proses kegiatan praktiknya. Kemudian untuk kegiatan keempat, peserta didik mengumpulkan tugasnya, kemudian presentasi untuk hasil karya ilustrasinya, yang kemudian saya buat ke dalam katalog. Begitu, Ibu. Dan selama menjalankan aktualisasi ini, apakah ada hambatan? Kalau ada hambatan, solusinya gimana? Untuk hambatan, iya, Ibu. Untuk hambatan tersendiri dalam proses pembelajaran itu ketika pelaksanaan pembelajaran yang kedua itu mundur karena adanya itu hari libur besar, hari tahun baru Islam itu kan mundur dari hari Selasa menjadi hari Rabu. Kemudian akhirnya pembelajarannya mundur dilaksanakan di hari Kamis. Itu untuk hambatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak ketika proses evaluasi tidak bisa mengikuti karena adanya kegiatan AKM di sekolah. Ada 2 anak, kemudian ada 3 anak yang tidak bisa ikut karena izin dan sakit. Jadi untuk solusinya saya memberikan itu untuk kegiatan evaluasi, maka post-test dan angket akhirnya saya berikan secara pribadi melalui WA. Seperti itu, Ibu, untuk pembelajarannya. Oke. Berarti selama proses aktualisasi dengan adanya hambatan, itu bisa teratasi ya? Ya, alhamdulillah sudah bisa teratasi. Ya. Terus hasilnya itu memang meningkatkan minat belajar siswa ya? Ya, Ibu. Terus dari kegiatan itu yang paling berkesan, yang berkaitan dari 7 kegiatan komitmen itu ya Mbak ya, yang paling berkesan
pembahasan yang berkaitan dengan aneka, mohon untuk Mbak Jessica ceritakan. Oke. Untuk kegiatan yang paling berkesan menurut saya adalah proses pembelajarannya sendiri. Bagaimana menyampaikan media pembelajarannya kepada peserta didik. Untuk penerapan atau implementasi nilai-nilai aneka dalam kegiatan yang kelima, itu apabila saya menyampaikan materi, saya berusaha untuk konsisten, sehingga anak-anak bisa memahami dengan mudah dan jelas materi yang saya sampaikan. Kemudian, saya selalu mendampingi peserta didik yang merasa kesulitan. Saya selalu mengatakan bahwa apabila ada kesulitan, silahkan WA Ibu. Jadi, ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan, kemudian saya berikan solusi. Untuk nilai aneka selanjutnya, setiap pembelajaran saya juga mengawali dengan salam dan berdoa. Begitu pula dengan kegiatan penutup untuk meningkatkan juga keimanan peserta didik dan sejalan dengan program pelajar Pancasila yang ada di SMP Negeri 4 Madiun. Untuk etika publiknya, saya menyampaikan materinya dengan bahasa yang baik sehingga anak-anak bisa mengerti dengan jelas. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran saya melaksanakannya sesuai dengan waktu. Jadi ketika waktunya 1 jam, maka saya melaksanakan dalam waktu 1 jam. Mungkin seperti itu, Ibu, yang dapat saya sampaikan. Tadi sesuai jadwalnya, nggih. Nggih. Mbak. Terima kasih Mbak Jessica telah memaparkan, dan dari kegiatan komitmen tujuh komitmen nanti kalau bisa saya beri masukan untuk menambah anekanya. Ngeten Mbak Jessica. Dan semoga Mbak Jessica nantinya bisa jadi ASN yang profesional dan berkarakter. Oke, Ibu, amin. Terima kasih. Matur nuwun Ibu Mentor Dr. Anda Tati Juli Jani, SPD, STH, MPD. Bu Dia, sami-sami Bu Dia Mayangsari. Pak Ibrahim, untuk laporannya nanti kami anukan kepada HUT yang sebagai moderator. Pak Ibrahim. Matur nuwun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu Dia. Untuk adik, mohon nanti diperbaiki apa yang disarankan oleh Ibu Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dilakukan lagi pengecekan ya. Karena kemarin saya sudah informasikan ke panjenengan bahwa setiap tabel itu harus ada kepala tabelnya, Dek. Contoh halaman 45, 46, itu kan belum ada kepala tabelnya. Bentar, Bapak. 45, 46. Terus contoh juga bab 3, 36, 37. Itu juga belum ada kepala tabel. Tahu kepala tabel ya? Iya. 45. Itu juga. Kalau untuk halaman 45 itu, walaupun tabelnya mengikut pada halaman 44, tetap disertakan ya, Pak? Ya, karena kan 45 kan kita nggak tahu ini tabel kolom ini kolom apa, kolom ini kolom apa, kolom ini kolom apa, kan kita nggak tahu. Kita harus lihat dulu ke atas, turun lagi ke bawah, lihat dulu ke atas, turun lagi ke bawah. Jadinya 2 kali kerja. Gampangannya seperti itu, Dek. Jadi setiap tabel yang 45, 46 itu harus ada kepala tabelnya. Iya. Ya, itu ya, dibikin itu ya. Itu aja mungkin perbaikannya. Kalau kepala PPSD-nya sudah betul. Oke, kita aja, Dek. Terima kasih, Dek. Untuk Ibu Tati matur suwun Ibu ya atas bimbingannya selalu ke depannya. Semoga semoga DISIK ini ke depannya lebih baik lagi dan bisa menjadi seorang PNS yang beramanah. Ya, semoga ya. Tetap dijaga anekanya yang telah diajarkan di kita dan bisa membawa nama baik keluarga maupun nama baik dari kantor. Jadi terima matur suwun. Mohon bimbingannya selalu ya Bu ya. Kalau nanti DISIK agak melenceng sedikit tolong ditabokin ya Bu ya. Iya,
Pak Ibrahim gitu aja. kita mendampingi. Semoga Bu Jessica ini menjadi guru yang profesional, kreatif dan inovatif. Pak Ibrahim, terima kasih. Nggih, matur suwun Ibu, terima kasih Bu. Monggo ditutup nggih. Baik, Nggih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diah atas saran dan masukannya yang bermanfaat bagi saya. Kemudian Bapak Ibrahim, terima kasih sebagai coach atas bimbingan, arahan, dan masukannya yang luar biasa. Kemudian terima kasih atas segala semangatnya dan dukungan serta saran dan masukan selama kegiatan aktualisasi maupun ketika saya sudah berada di SMP Negeri 4 Madiun. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yohana, mentornya siapa ya, Dek ya?